Halo adik-adik, berikut ini penugasan minggu lalu. Selamat menikmati. Aku bangga jadi anak Katolik, penuh kasih berdoa untuk semua, penuh kasih. Anak-anak, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kamu sehat ya, kuat, semangat, dan happy, gembira. Nah, anak-anak, tidak terasa kita memasuki bulan atau masa Advent. Yaitu apa? Masa persiapan kita menantikan, mempersiapkan diri untuk perayaan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Masa Advent kita jalani dalam 4 minggu. Jadi setiap minggu kamu bisa ajak orang tuamu di rumah ya, bikin lingkaran Advent. Lalu setiap minggu dinyalakan lilinnya satu, sembari apa? Sembari berdoa. Kita menantikan kelahiran dan perayaan kelahiran Tuhan Yesus dengan berdoa dan berjaga-jaga akan hidup kita. Apa yang dimaksud adalah kita mempersiapkan bukan saja dengan baju yang baru, sepatu baru, tas yang baru, tapi dengan hati yang baru. Maka masa ini perlu dijalani dengan doa yang setia, doa yang tekun. Kita menantikan perayaan kelahiran Sang Kristus agar nanti pas kita merayakan Natal, hati kita bersih, diri kita bersih, sukacita, gembira, bahagia, dan menjadi tempat di mana Tuhan juga berkenan hadir dan lahir dalam diri kita. Maka anak-anak, siapkanlah dirimu, persiapkanlah untuk merayakan Advent ini dengan sebaik-baiknya dari minggu ke minggu, dan semoga melalui perayaan dan pelajaran bina iman anak ini kamu juga makin semangat, makin gembira di dalam Tuhan sebagai umat Kristiani. Bisa ya? Pasti bisa. Selalu semangat, penuh tekad, dan selalu Tuhan berkati Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Halo adik-adik semua, apa kabar? Semoga semua selalu dalam keadaan baik dan bahagia di rumah bersama keluarga. Nah, adik-adik, hari ini kita bertemu lagi dalam kegiatan Bina Iman Anak, meskipun masih secara online. Semoga tidak menyurutkan semangat kita semua untuk mengikuti kegiatan Bina Iman pada pagi hari ini. Adik-adik, terima kasih ya yang minggu lalu sudah mengumpulkan tugas. Nah, mari kita akan memulai kegiatan Bina Iman pada pagi hari ini. Tentunya kita mulai dengan doa terlebih dahulu ya. Semua, mari duduk dalam sikap doa yang baik. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu sepanjang malam tadi hingga kami boleh bangun dalam keadaan sehat di pagi hari ini. Tuhan, berkatilah kami semua dalam melaksanakan aktivitas kami sepanjang hari ini.
Terlebih pada pagi hari ini kami akan mengikuti kegiatan Bina Iman Anak. Terima kasih Tuhan, amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat menyaksikan. Halo adik-adik semuanya, selamat hari Minggu ya. Bagaimana kabar adik-adik semuanya pada hari ini? Semoga semuanya sehat selalu. Jadi pada hari ini bisa bersemangat untuk mengikuti Bina Iman online lagi. Oh ya, terima kasih ya adik-adik semuanya yang sudah mengikuti Bina Iman Anak online pada minggu yang lalu. Nah, sekarang kakak akan membacakan firman Tuhan. Ayo, siapa yang mau mendengarkan firman Tuhan? Ada? Oh, ternyata semuanya juga mau ya. Sudah gak sabar kan pastinya? Oke, kalau begitu kita mulai mendengarkan firman Tuhan ya. Siap-siap ya semuanya? Kakak akan mulai. Firman Tuhan kali ini diambil dari Injil Markus bab 13 ayat 33 sampai 37. Nasihat supaya berjaga-jaga. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepadamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikianlah Injil Tuhan. Nah, adik-adik, ada yang tahu firman Tuhan hari ini tentang apa? Betul sekali. Firman Tuhan pada pagi hari ini tentang berjaga-jagalah. Nah, berjaga-jagalah dari apa sih? Kakak akan memberikan satu contoh ya. Adik-adik tahu perisai tidak? Perisai itu bisa dibilang tameng. Nah, tameng itu yang biasanya dipakai oleh prajurit kerajaan di tangannya. Pasti adik-adik yang tahu film-film kerajaan atau film-film putri raja pasti tahu dong tameng itu seperti apa. Tameng itu biasanya dipegang di tangan kiri si prajurit. Bentuknya itu segi lima, persegi lima, tahu tidak? Nah, tameng itu dipegang oleh si prajurit di tangan kirinya, kemudian tangan kanannya memegang tongkat. Nah, biasanya seperti itu para prajurit di kerajaan berjaga-jaga. Tameng tersebut fungsinya apa sih? Ada yang tahu tidak? Tameng tersebut itu fungsinya apa? Ayo. Tameng tersebut fungsinya untuk menangkal serangan dari musuh-musuh kerajaan. Nah, keren kan kalau kita punya tameng seperti itu? Yang terpenting, si prajurit tersebut ketika berjaga-jaga itu harus fokus, harus waspada, dan harus setia untuk membela kerajaannya. Supaya apa? Supaya kerajaannya menang,
melawan musuh-musuh kerajaan lain tentunya. Dan kerajaan itu tetap berdiri kokoh berkat si prajurit dan si tamengnya tersebut. Nah, dari situ adik-adik, kira-kira adik-adik punya tameng tidak ya? Kalau kakak sih punya. Nah, adik-adik punya tidak? Tentu adik-adik juga punya dong. Nah, sudah dipastikan tameng kita itu adalah apa? Betul sekali, tameng kita itu adalah iman kita kepada Tuhan, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus dong tentunya ya. Nah, tameng kita pun sama, bahkan tidak akan pernah bisa dikalahkan oleh makhluk apapun ketika kita semakin kuat dan kita semakin beriman kepada Tuhan. Hebat kan tameng kita? Keren. Nah, adik-adik, siapa yang mau tamengnya semakin kuat? Ayo, siapa yang mau? Wah, ternyata semuanya juga mau dong. Sama, kakak juga mau kalau tameng kakak atau iman kakak kepada Tuhan Yesus itu semakin kuat. Nah, supaya apa sih tameng kita semakin kuat? Supaya kita terhindar dari mara bahaya dong tentunya, dengan cara berjaga-jaga selalu, tetap membawa tameng kemanapun kita berada. Karena dengan berjaga-jaga kita semua akan diberikan keselamatan oleh Tuhan. Jadi adik-adik, mulai hari ini bawa selalu tamengnya yang kita punya dan terus berjaga-jaga. Jangan sampai lengah, karena tameng kita adalah iman kita kepada Tuhan. Semakin besar iman kita, semakin besar pula kesempatan kita mendapatkan kerajaan Tuhan. Betul? Nah, adik-adik, sekian firman Tuhan pada hari ini. Semoga apa yang sudah kita dengarkan pada hari ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tetap berjaga-jagalah dan tetap membawa perisai kita setiap hari, kemanapun, dimanapun. Karena dengan perisai kita, yaitu iman kita terhadap Tuhan Yesus, akan membawakan keselamatan bagi kita dan kita akan mendapatkan kerajaan Allah. Oke, sekian Bina Iman Online pada hari ini. Adik-adik jangan lupa terus berdoa, jangan lupa belajar, dan tetap jaga kesehatan, makan dan minum yang bergizi. Oke, sampai jumpa di Bina Iman Online minggu depan. Sampai jumpa, dadah. Adik-adik, gimana dia pada pagi hari ini? Seru kan? Nah, dia hari ini tidak ada penugasan ya. Maka adik-adik semua dapat beraktivitas bersama keluarga di rumah. Ingat, apabila harus keluar rumah tetap menggunakan masker dan mematuhi protokol kesehatan. Sering-sering cuci tangan, minum air putih yang banyak dan vitamin. Oke, kita akan menutup kegiatan dia pada pagi hari ini dengan berdoa. Semua mengambil sikap duduk doa yang baik ya. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu, kami boleh mengikuti kegiatan Bina Iman Anak pada pagi hari ini. Sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kiranya Engkau memberkati kami semua dan menjauhkan kami semua dari mara bahaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak, sampai berjumpa minggu depan. Dadah. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji-puji.
Katolik, penuh kasih berdoa untuk semua, penuh kasih berderma untuk semua. Kurban kesaksian akan kulakukan. Bangga, bangga jadi anak Katolik. Bangga, bangga jadi anak Katolik. Bangga, bangga jadi anak Katolik. Bangga dan bahagia jadi anak Katolik. Aku bangga jadi anak Katolik, penuh kasih berdoa untuk semua, penuh kasih berderma untuk semua. Kurban kesaksian akan kulakukan. Bangga, bangga jadi anak Katolik. Bangga, bangga jadi anak Katolik. Bangga, bangga jadi anak Katolik. Bangga dan bahagia jadi anak Katolik. Aku bangga jadi anak Katolik, penuh kasih